Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan kita. Amin. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara.
menaikkan pujian kami Tuhan, ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau terus bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Amin. Yes, God. Gak pernah berhenti Tuhan, setiap hari kami mau naikkan terus ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Untuk semua hal yang boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri Engkau pada saat yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberi waktu lagi bagi kami untuk membaca merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, dan juga hamba yang pada siang hari ini Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan khusus dari Roh-Mu yang kudus turun atas kami, turun atas hamba-Mu. Hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu pada waktu yang indah ini. Terima kasih Bapa. Engkau berfirman kepada kami siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara pada kesempatan yang indah ini. Kita ambil dari kitab Maleaki pasal 3. Kita akan membaca ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara api? Maaf, saya ulangi. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan yang indah ini. Saudara jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop firman Tuhan ini saya memberikan satu judul atau tema, yaitu kemenangan orang benar. Sekali lagi, kemenangan orang benar. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mengalami tema ini yaitu kemenangan orang benar, kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita terlebih dahulu. Mari kita melihat orang yang benar akan mengalami kemenangan. Kalau kita berkata tentang orang benar, siapakah mereka
yang dimaksud orang benar itu? Bukankah setiap manusia kehidupannya sudah bersalah di hadapan Tuhan? Mereka sekalian sudah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar. Itulah sebabnya di dalam, kalau kita membaca di dalam surat Titus. Surat Titus pasal yang ketiga ayat 4-7 di sana dikatakan demikian. Tetapi ketika nyata kemudian Allah, kemurahan Allah maksud saya ulangi. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang kita lihat. Walaupun manusia sudah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang benar di mata Allah. Tetapi oleh kemurahan-Nya, oleh Yesus Kristus, kita beroleh pembenaran. Bahkan kita berhak untuk memperoleh juga hidup yang kekal. Yang merupakan pengharapan saudara dan saya. Manusia dibenarkan, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Lalu kita melihat kemenangan apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita berbicara tentang kemenangan orang benar, itu berarti ada satu perjuangan sebelum kita beroleh kemenangan. Ada satu peperangan yang harus kita hadapi. Dan harus kita bisa keluar sebagai pemenang di dalam peperangan itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara kita membaca di dalam ayat yang ke-57. Di sana dikatakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita memberikan kita kemenangan oleh anugerah Allah. Saudara dan saya mengalami kemenangan. Kemenangan orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Amsal pasal 28 ayat 12 dikatakan di sana, ayat yang ke-12 dari kitab Amsal pasal 28 dikatakan begini. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Jika orang benar, banyaklah pujian. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika orang benar
mengalami kemenangan, maka akan ada sorak-sorai, itu tanda kemenangan. Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap rumah tangga kita. Di dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 31 dikatakan di sana demikian. Amsal 21 ayat 31 begini firman Tuhan katakan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Mazmur pasal 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan itu. Saudara-saudara, ada sorak-sorai kemenangan di setiap kemah orang-orang yang benar. Artinya bahwa di dalam setiap keluarga Kristen selalu ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Di dalam menghadapi apapun, situasi yang tidak mengenakan pun, situasi yang sulit, Tuhan selalu memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Karena tangannya sendiri, katakan oleh si pemazmur ini, yang melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan kita di atas tadi, memberikan kepada kita atau menjelaskan kepada setiap kita dua sikap manusia di hadapan Tuhan. Yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 adalah mereka orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mau tahu dengan adanya Tuhan. Orang-orang yang selalu dan senantiasa perkataan mereka mencelah. Merasa orang-orang yang di sini sinis dengan Tuhan. Mungkin dalam bahasa sehari-hari orang-orang yang cuek, tidak peduli. Bahkan mereka mencemooh. Mereka berkata, orang-orang yang mencobai Allah pun mereka luput juga kok. Ya. Mereka tetap dikatakan mujur. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah sikap orang-orang fasik. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17, ayat 16 dan seterusnya, bagaimana cara sikap hati orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Itulah ibu bapak saudara-saudara yang kita akan melihat bersama. Bagaimana sikap hati orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita yang pertama sebagai orang-orang yang benar. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Sikap hati yang pertama saudara-saudara yang kita harus tunjukkan di hadapan Tuhan sebagai orang yang menang adalah bahwa saudara dan saya harus meyakini bahwa Allah itu ada dan mengetahui. Allah itu, maksud saya Allah itu selalu ada di dalam hidup kita. Dia mengetahui kita.
Dan itulah yang menjadi kerinduan Allah di dalam setiap kita. Ialah selalu meyakini bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Itulah kerinduan Allah. Kerinduan Allah bagi setiap kita. Sebab Allah mengenal siapa kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 1. Pemazmur berkata, Allah mengenal aku. Ya, Allah mengenal aku katanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Allah menghendaki sikap hati kita untuk terus meyakini bahwa Allah itu ada. Karena firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 1 ayat yang ketiga. Bahwa kadangkala kita manusia lupa dan tidak mengenal Allah. Saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan ini buat kita di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama. Dikatakan di sana demikian di dalam ayat yang ketiga. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengenal Allah berarti menghormati Dia. Dengan cara atau dengan sikap dan cara yang benar. Untuk mengenal Allah atau mengenal Allah itu berarti menghormati Dia. Dengan sikap dan cara yang benar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan kita, mungkin di kantor, siapa atasan kita? Siapa pemimpin kita? Pejabat yang menjadi pimpinan kita. Pastilah kita memberikan satu penghormatan secara khusus kepadanya. Memberi hormat dengan sikap yang benar. Ya, kenapa? Karena kita merasa bahwa dia adalah pimpinan di mana saya bekerja. Wajar sebagai anak buah kita memberikan perhatian, penghormatan dengan sikap ya atau dengan ucapan secara hormat. Selamat pagi, selamat siang. Atau dengan sikap apapun. Dengan bahasa tubuh apapun. Kalau di bidang atau di militer dengan hormat. Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau dengan manusia pun demikian. Apalagi dengan Tuhan. Apalagi dengan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara memberikan hormat kepada Allah dengan cara sikap yang baik dan benar. Adalah salah satu bentuk ibadah kita untuk menyenangkan hati Allah. Saat-saat ini menjadi tantangan buat kita. Di situasi masih pandemi kita masih ikuti ibadah online bagi sebagian gereja seperti kita sekarang ini. Bagaimana sikap kita ketika kita mendengarkan Dia berkata-kata melalui hambanya. Melalui firman Tuhan yang disampaikan.
Apakah dengan sikap yang baik kita mendengarkan apa yang dia sampaikan lewat para hambanya? Ataukah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan mungkin sambil berbaring, sambil tidur? Apakah itu adalah satu penghormatan yang benar kepada Allah? Saudara-saudara, mari kita menyadari kepada pemimpin kita yang di dunia ini pun kita memberikan penghormatan, apalagi kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikanlah penghormatan yang benar kepada Tuhan, agar supaya itu menjadi satu bentuk ibadah kita yang berkenan kepada Dia. Itulah sikap hati kita yang pertama di hadapan Tuhan, menyadari bahwa Allah itu ada dan mengenal kita. Allah pun rindu mengenal Dia. Dengan penuh kesadaran saudara-saudara, dengan sikap yang benar. Maka yang kedua ibu bapak saudara-saudara, sebagai sikap cara yang benar sebagai orang yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita adalah milik kesayangannya. Kita kembali kepada bacaan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-17. Di sana dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara, yang kedua adalah sikap hati kita yang benar adalah menyadari bahwa kita adalah milik kesayangannya. Langit dan bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Juga menjadi milik Tuhan. Tetapi manusia, saudara dan saya, secara khusus dikatakan menjadi milik kesayangannya. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Manusia secara khusus dikatakan adalah milik kesayangan Tuhan. Sebab manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 mengatakan hal itu. Manusia yang percaya dan yang telah dibenarkan oleh Allah adalah menjadi milik kesayangan Allah. Kita mengucap syukur untuk itu saudara-saudara. Oleh karena kita adalah ciptaan segambar dengan si pencipta itu. Yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya ibu bapak saudara-saudara. Kita manusia adalah umat kepunyaan Allah. Gembala. Kita adalah Allah sendiri. Di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Mazmur 100 ayat yang ketiga dikatakan di sana demikian. Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Punya dialah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi apapun yang ada pada kita. Sebagai manusia. Semuanya adalah milik Tuhan.
apapun juga yang diciptakan, yang kita lihat di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Kepada manusia hanya Tuhan percayakan ciptaannya itu untuk kita mengelolanya. Manusia hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola apa yang Allah percayakan itu. Termasuk kekayaan, harta benda, karunia-karunia. Itulah Allah punya. Dan kita mengelolanya. Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu kita tidak bisa berkata bahwa apa yang ada pada kita adalah milik kita semua. Semuanya itu adalah milik Tuhan. Dan karena itu adalah milik Tuhan, maka sewaktu-waktu Tuhan akan mengambilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus rela. Kapanpun Tuhan meminta semuanya itu. Kita harus rela kembalikan kepada Tuhan. Kapanpun Tuhan memintanya. Manusia jangan egois. Ketika kita memberi kepada sesama kita manusia, itu berarti kita memberi untuk Tuhan. Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu berarti kita memberi untuk Tuhan. Ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, itu adalah sebuah kewajiban, yaitu persepuluhan. Itu adalah milik Tuhan. Kita tidak boleh egois. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena itu hanya Tuhan percayakan buat kita. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah Allah. Kata Ayub di dalam suratnya pasal 1 ayat 21 bagian B. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Akibatnya kalau kita melihat kembali kepada pembacaan kita yang tadi di dalam ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada perbedaan. Sebagai akibat ada perbedaan. Antara orang benar dan orang yang fasik. Orang benar akan dibenarkan di hari Tuhan. Bahwa mereka yang menjadi milik kesayangannya, ayat yang ke-17. Mereka yang menjadi milik kesayangannya itu saudara dan saya. Kita yang telah dibenarkan menjadi milik kesayangannya. Seperti seorang menyayangi anak-anaknya. Saudara dan saya menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Dan itu tertulis dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Allah mengasihi saudara dan saya karena kita adalah milik kesayangannya. Allah mengasihi seperti ayah, orang tua mengasihi anaknya. Itulah kasih yang daripada Allah. Di dalam pasal yang keempat ayat 2, Maleakhi pasal 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Hal yang kedua,
kemenangan yang kita akan terima dari Tuhan. Bahwa saudara dan saya yang takut akan Tuhan, dikatakan pada hari Tuhan, dalam kehidupan kita akan terbit surya kebenaran. Di dalam kehidupan orang-orang yang telah dibenarkan akan selalu membawa kebenaran yang daripada Tuhan. Sebagai misi Tuhan bahwa saudara dan saya telah dibenangkan oleh Tuhan. Dan kemanapun kita berada, kita harus memperlihatkan bahwa kita orang-orang yang menang. Menang terhadap apa? Menang terhadap segala permasalahan dalam hidup ini. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mengalami masalah, saudara dan saya dituntut untuk membimbing mereka kepada kemenangan iman. Apapun persoalan yang mereka hadapi, pergumulan, orang-orang yang benar akan selalu membawa surya kebenaran. Bahwa saudara dan saya menjadi sumber daripada kebenaran itu. Saudara dan saya menjadi sumber kebenaran itu. Menjadi saksi untuk menyatakan kepada dunia kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya bahwa saudara telah dibenarkan. Kepada mereka yang takut akan Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan. Kesembuhan apa? Saudara-saudara, kesembuhan buat mereka ketika mereka menghadapi mungkin terluka oleh karena fitnah, oleh karena perkataan orang lain. Tuhan menyembuhkan luka-luka batin. Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah, maka kita adalah milik Tuhan. Tuhan berjanji memberikan kesembuhan kepada mereka. Selanjutnya mereka yang takut akan Tuhan akan terus berada di dalam sorak-sorai kemenangan. Artinya sukacita yang tak terhingga oleh karena kemenangan itu. Juga mereka yang takut akan Tuhan akan mengalami kelepasan. Kelepasan dari setiap ikatan-ikatan yang membelenggu hidup saudara. Di dalam ketakutan Tuhan lepaskan. Di dalam keterikatan saudara dalam kuasa-kuasa apapun, kuasa Tuhan sanggup melepaskan itu. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah akibat orang yang takut akan Tuhan. Sedangkan orang-orang yang bertingkah laku seperti dikatakan di dalam ayat 13 sampai ayat 15, yaitu orang-orang fasik, mengalami penghukuman. Mereka mengalami penghukuman. Mereka akan menjadi seperti jerami. Yang dikatakan di dalam pasal 4 ayat yang pertama dalam kitab Maleaki, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang, firman Tuhan semesta alam. Dan seterusnya, saudara-saudara. Itulah nasib, itulah akhir hidup bagi mereka yang berkata di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Sia-sia saja mencari Tuhan, sia-sia saja mencari Allah, capek-capek. Tidak mencari Tuhan pun masih sehat kok, masih gemuk, sukses dan berhasil.
Saudara-saudara, apapun yang engkau miliki, suatu saat Tuhan akan mengambilnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan mengambil. Maka akhir hidup mereka seperti jerami yang dibakar di dalam api Tuhan. Dan mereka akan menjadi debu. Mereka akan menjadi seperti abu pada hari Tuhan itu. Tapi orang-orang yang menang, orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kemenangan itu. Karena saudara dan saya telah dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara yang takut akan Tuhan sudah merasakan hal ini? Bagaimana dengan kehidupan saudara yang takut akan Tuhan? Yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan hidupmu? Sudahkah kita mengalami kemenangan-kemenangan atas setiap masalah yang kita hadapi? Kalau kita sudah merasa dibenarkan oleh Tuhan. Kalau belum, mari kita koreksi hidup kita. Mungkin saudara masih seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 tadi dalam kitab Maleakhi pasal 3. Harus kita koreksi hidup ini. Kita harus meyakini saudara-saudara bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menang, orang-orang yang telah dibenarkan akan mengalami seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara, orang-orang yang diberikan pakaian putih adalah satu tanda bahwa mereka hidup berkenan kepada Tuhan. Menggambarkan bahwa kita adalah milik Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikenakan pakaian putih. Dan pada hari Tuhan ketika dia melihat orang-orang yang dikenakan pakaian putih. Dia tahu persis nama-nama setiap kita. Dan ia tidak menghapus nama-nama orang yang benar dan takut akan Tuhan dari buku kehidupan itu. Bahkan Yesus sendiri akan mengakui setiap nama-nama yang tertulis itu di hadapan Allah, Bapanya. Dia akan membela orang-orang itu yang nama-namanya tertera itu di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan? Apakah saudara sudah mengalami kemenangan di dalam setiap masalah saudara, setiap pergumulan saudara? Apakah saudara sudah yakin saudara telah dibenarkan oleh Tuhan? Kalau belum, mari datang kepada Tuhan. Masih ada waktu, akan datang hari Tuhan. Mari kita cari Tuhan selama hari masih siang. Saya percaya saudara akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ambil langkah iman, datang kepada Dia. Bertobat, membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dia akan membenarkan saudara dan memberikan kepada saudara kemenangan di dalam setiap apapun yang saudara hadapi. Saya percaya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang hidup, yang sudah memberkati kami pada kesempatan yang indah ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus, hamba percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus kami hidup di dalam berkemenangan bagi orang-orang yang takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjamah setiap kami. Mereka yang sakit Tuhan Engkau jamah dan Engkau telah menyembuhkan mereka dari sakit apapun yang mereka hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Tuhan penyembuh. Engkau jamah setiap mereka yang sakit, yang terbaring di tempat tidur dimanapun mereka berada. Pulihkan dan sembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Kuasa darah kesembuhan terus menjadi bagian, mengalir di dalam kehidupan mereka. Memulihkan dan menyembuhkan mereka yang hatinya terluka. Pulih sembuh dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus bertahta memberikan damai sejahtera di dalam hidup mereka. Tuhan, kami percaya Engkau telah melepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Apapun yang menguasai hidup kami terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hidup kami dituntun oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kami percaya. Setiap nama-nama kami orang yang takut akan Tuhan tertulis dalam buku kehidupan. Dan ketika hari Tuhan akan datang, Engkau menjadi pembela kami. Engkau akan membela kami di hadapan Allah, di hadapan Bapa di sorga, dan di hadapan para malaikatnya. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang sudah memberkati kami pada saat ini. Dengan firman-Mu kami menjadi orang-orang yang menang oleh karena kebenaran datangnya dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah membenarkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Kau berkati kami. Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan diberkati Tuhan. Para hamba-Mu yang melayani saat ini. Mereka terus dalam pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Beritakan kabar baik. Kami percaya kabar baik Injil Yesus disampaikan. Kuasa Roh Kudus bekerja dan berbicara kepada setiap mereka yang mendengarkannya. Kuasa itu membuka hati mereka, pikiran mereka. Dan firman Tuhan itu, firman yang hidup, memberikan kehidupan bagi mereka yang mendengarnya. Berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para pemimpin di negara kami mulai tingkat pusat sampai daerah, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Biarlah bangsa kami, rakyat Indonesia, terus hidup di dalam damai sejahtera. Terus dalam perlindungan Tuhan. Memberkati ekonomi bangsa kami. Supaya rakyat senantiasa sejahtera hidup. Dan hidup dalam berkecukupan. Bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kekal. Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan kasih Allah yang berlimpah-limpah. Dan pimpinan Roh Kudus di dalam kasih Tuhan Yesus. Kasih dan hidup yang kekal akan terus menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus menyertai kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kali. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.
Your